ada teman-teman kita, para Dewan Penasihat ISE Jawa Barat, Bang. Kemudian ada para dosen, mahasiswa, awak media juga. Silakan Bang Rizal Ramli, kita berikan kesempatan sedikit untuk menyampaikan beberapa ulasan dan pandangan, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih. Salam untuk kawan-kawan ISE Bandung. Dulu tahun 90-an, saya jadi pengurus ISE Pusat bersama dengan Pak Marzuki Darusman waktu itu. Oh, alhamdulillah, Bang. Ya, sering keliling Indonesia juga, diundang oleh kawan-kawan ISE. Kalau Bandung itu kota saya nomor 2 karena saya besar di Bogor, Nyarios Sunda Bogor. Habis itu kuliah di ITB. Bandung itu kota yang paling asik, di mana saya ketemu banyak teman, belajar aktivisme, ketemu pacar dan istri. Pokoknya Bandung tuh memorable dah. Jadi kalau ya penuh kenangan yang membahagiakan. Nah, topik hari ini secara umum Indonesia hari ini di mana sih? Ada harapan nggak kita sembuh ekonomi secara cepat? Dan apa yang bisa dilakukan? Satu, sebelum krisis pandemi ini, ekonomi Indonesia sebetulnya telah mengalami perlambatan. Maksimum hanya tumbuh 5%. Harusnya Indonesia bisa tumbuh 6-7%. Nah, dengan pandemi makin susah. Terutama karena 1 tahun pertama pandemi, sejak awal tahun 2020, kita terlambat melakukan hal-hal yang efektif buat melawan pandemi ini. Pada saat di Wuhan ada COVID, Desember 2019, Vietnam langsung tutup perbatasannya dari China, demikian juga dengan Taiwan, dan dua-duanya relatif selamat. Kita 3 bulan sibuk bantah-bantah bahwa Indonesia nggak mungkin kena COVID, karena ada matahari, banyak orang Indonesia doyan bumbu. Jadi 3 bulan itu sibuk dengan proses self-denial, penolakan bahwa COVID itu nggak ada apa-apanya di Indonesia. Kemudian kaget, baru panik. Nah, siap nyebutin budget. Disiapkanlah budget 2020 untuk melawan COVID, hampir 1.035 triliun. Tapi tipikal birokrat kita, dibikinlah macam-macam proposal, pokoknya judulnya ada COVID, supaya anggarannya keluar. Tidak aneh, uang segitu selama tahun 2020 tidak ada dampaknya sama sekali dalam pengurangan COVID, bahkan COVID angkanya naik tinggi sekali. Karena sibuk ngabisin anggaran, sibuk ngabisin proyek yang nggak jelas juntrungannya. Yang ketiga, korbannya udah sampai 120.000. Baru shock, barulah diambil langkah-langkah yang benar untuk menangani COVID. Terima kasih kepada 2 orang yang sangat efektif dalam menangani COVID ini. Satu, Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Dia itu betul-betul push secara sistematis vaksinisasi. Karena kalau vaksinisasi makin tinggi, tentu resiko COVID juga turun. Yang kedua, terima kasih kepada menteri yang sangat low profile, nggak kelihatan aktif, yaitu Menteri Luar Negeri Retno. Retno inilah yang nyari vaksin gratisan dari Amerika, dari Eropa, dari WHO. Dan betul-betul sangat efektif. Ya, beberapa menteri kemudian pengen jual vaksin ini supaya rakyat bayar, akhirnya protes nggak jadi. Barulah setelah vaksin tersedia, kemudian
Budi Sadikin agresif di dalam vaksinisasi, dan yang ketiga khusus buat Jakarta, Gubernur Anies Baswedan juga sangat agresif dalam menangani COVID. Akhirnya COVID ini terkendali. Tentu yang mengaku berjasa lain lagi, sesumbar berjasa, tapi saya tahu persis siapa yang kerjanya apa, dan 3 orang itulah yang menurut saya pantas diberikan kredit berhasil mengurangi COVID. Nah, tetapi krisis ekonomi kita ini semakin dalam, terutama karena daya beli rakyat kepukul sekali. Kenapa kepukul sekali? Karena hutang pemerintah sangat besar. Tahun ini untuk membayar pokoknya saja 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja 370 triliun. Total hampir 770 triliun. Nah, untuk bisa bayar bunga 370 triliun itu, pemerintah harus terus meminjam dengan bunga yang lebih tinggi. Dan memaksa Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara, ya, dimonetisasi hutang itu, seolah-olah cetak uang lah. Apa yang terjadi akibatnya? Akibatnya pertambahan uang beredar dan kredit di masyarakat sangat kecil sekali. Yang terjadi, bank-bank, lembaga keuangan, orang kaya lebih senang beli sun. Kenapa? Karena yieldnya 6,5%. Risikonya 0. Jadi net interestnya itu ya 6,5%. Berbeda sama bank kalau kasih kredit sama nasabah. Marginnya gross hanya 3%. Belum resikonya. Jadi kebanyakan lembaga keuangan, bank, orang kaya, dana pensiun, dia berlomba-lomba membeli sun. Karena lebih aman, tidak ada resikonya. Makanya tingkat keuntungan 10 bank paling besar itu dalam krisis ini naik luar biasa. Jangan ngomong bank papan menengah bawah, itu kebanyakan mereka kesulitan likuiditas. Nah, tapi dampaknya apa? Pertambahan kredit tahun lalu minus 3%. Bulan yang lalu, ya kan, minus 1%. Artinya apa? Uang yang ada di masyarakat disedot oleh lembaga keuangan, disedot untuk pada membeli surat utang negara. Istilah ekonominya crowding out effect. Inilah yang menjelaskan kenapa daya beli rakyat biasa hancur. Bukan hanya karena COVID, nggak ada pendapatan, nggak ada pekerjaan, uang beredar sedikit sekali. Ini yang nggak paham, mohon maaf, banyak ekonom nggak paham ini. Kenapa orang makin susah, makin miskin? Karena uang beredar itu berkurang gitu. Nah, saudara-saudara, di samping itu, karena hutangnya besar, polusinya ada 2. Untuk orang oligarki, asing-asing yang gede-gede, pajaknya dikurangi. Misalnya tax holiday dikasih sampai 20 tahun. Yang kedua, pajak mobil dinolin, royalti batubara dinolin, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi yang menyangkut yang dibeli oleh rakyat biasa, dikenakanlah PPN, PPN-nya dinaikin walaupun kecil, 12%, dan sebagainya. Rejim ini bekerja untuk oligarki, untuk orang yang kaya, ya super kaya, mereka kaya berkali-kali lipat. Karena mereka berhasil membeli, ngatur kebijakan. Sejak zaman Pak Harto, kalangan bisnis Taiwan berpengaruh dalam bidang ekonomi dan bisnis. Tapi mereka nggak bisa ngatur-ngatur kebijakan. Ya, mereka bisa lobby. Mereka nggak bisa ngatur kebijakan karena zaman Pak Harto ada Pak Wijoyo yang menetapkan garis
dalam bidang ekonomi, Taipan nggak bisa ngatur-ngatur. Diketok kepalanya Pak Harto sama Pak Harto kalau berani. Ya, kemudian zaman Habibie juga nggak bisa karena Habibie pinter. Zaman Gus Dur nggak bisa. Ada orang-orang kayak kita, nggak mungkin para Taipan ngatur-ngatur kebijakan. Zamannya Mbak Mega kan orangnya, mohon maaf ya, lebih nggak mau diatur lagi, lebih nggak bisa Taipan ngatur-ngatur dia. Zaman SBY juga sama. Nah, baru pertama kali lah dalam zaman Jokowi ini, para oligarki ini bisa ngatur-ngatur kebijakan. Misalnya pesan supaya ada undang-undang mineral, supaya yang punya konsesi batu bara diperpanjang 10 tahun plus 10 tahun. Nilainya pertambahan konsesi otomatis itu puluhan, ratusan miliar dolar. Pesan royalti batu bara dikurangi, itu kerugian negaranya puluhan triliun. Pesan supaya omnibus law ada, supaya kesejahteraan buruh berkurang, dan lain-lain berkurang. Jadi mereka pesan, mereka yang siapin draftnya, presiden tinggal buldoserin aja sama menterinya yang juga kebanyakan yes man. Itulah yang terjadi hari ini. Ya. Nah, keuntungan dari proyek, kalau buat para oligarki yang main pada level kebijakan, itu nggak ada apa-apanya. Yang main proyek itu orang bisnis yang masih ya sedang mau naik kelas lah. Tapi kalau oligarki yang gede-gede, Taipan yang gede-gede, mereka udah punya bisnis macam-macam, ya kan? Mereka nggak perlu proyek lagi, kecil itu proyek. Misalnya proyek, ya kan, segede-gedenya paling 5 triliun, untungnya 10% dari proyek kan cuma 500 miliar. Tapi kalau mereka berhasil memesan undang-undang mineral supaya dapat tambahan konsesi 20 tahun, itu nilainya ratusan miliar dolar. Nggak ada apa-apanya proyek. Proyek itu yang main pribumi biasanya. Atau teman non pribumi yang masih naik kelas. Atau pesan undang-undang supaya dihapuskan royalti batu bara. Jadi keuntungan dari ngatur kebijakan buat oligarki yang besar-besar itu sangat-sangat besar, jauh lebih besar dari keuntungan ngerjain proyek pemerintah. Itulah kenapa kalau saudara lihat angka-angkanya, the top 50 richest Indonesia, pertambahan kekayaannya krisis ini malah berkali-kali lebih kaya. Sementara rakyat yang miskin makin anjlok ke bawah. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita keluar dari krisis ini? Bisa banget. Di IC itu banyak yang pinter-pinter, tapi pinter nggak punya karakter, pinter nggak berani menyatakan kebenaran. Ini penyakit bangsa kita. Doktor 1000, sarjana segini, banyak banget dibandingin saya mahasiswa waktu itu. Tapi keberanian untuk bertindak profesional, bertindak sesuai azas akademik, nyaris kagak ada. Saya mesti katakan di depan IC ini. Kenapa? Karena rektor hari ini ditentukan 30% oleh Menteri PDK. Zaman Pak Harto aja, rektor itu dipilih oleh Senat Guru Besar. Mereka mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dan akademik. Makanya asosiasi rektor zaman Pak Harto itu lebih kritis, lebih vokal. Sehabis itu digeser. Yang benar aja. Dan rektor ini kemudian tugas utamanya buat membatasi tingkat kritis di kampus. Untuk membatasi mahasiswa jangan bersikap kritis. Itu peranan rektor hari ini. Nanti kita ubah kembali. Pemilihan rektor itu harus oleh Dewan Guru Besar. Mereka lebih ngerti, mereka lebih akademik. Ya. Nah, saudara-saudara, seharusnya Indonesia bisa berubah asal kalangan akademiknya, kalangan intelektualnya itu bukan bersikap sebagai pegawai negeri. Mohon maaf nih, dulu IC cukup lumayan loh, kritis.
Kenapa? Zaman Soeharto ya nggak boleh itu, cuman kritik Pak Harto sama keluarganya. Tapi kritik kebijakan menteri, kritikan menteri boleh. Sehingga ISEI waktu itu kritis. Saya penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata waktu itu. Di DPR jauh lebih kritis. Kritik menteri boleh, kritik siapa aja boleh. Yang penting jangan kritik Pak Harto dan keluarganya. Kalau itu disikat gitu. Hari ini ISEI mana suaranya dalam suasana kayak gini? Kagak ada. Katanya organisasi profesi, ekonomi lagi sulit, perlu jalan baru, perlu solusi. Mana ISEI? Kagak ada apa-apanya. Kayak PNS saja. Nah, saya mohon maaf, saya sengaja ini buat ajak kawan-kawan. Kembalilah ke kitanya. Kalau organisasi profesi ISEI, bersikaplah sebagai ekonom. Analisa kebijakan, kritisi, kasih solusi, jangan manut doang. Segitu banyak orang pintar kerjanya cuma bisa manut dan siap-siap doang. Makanya rusak bangsa kita. Tapi ini kita benahin. Habis Jokowi nggak jadi presiden, kita rapiin kembali dan banyak cara untuk memperbaiki ekonomi ini supaya kita keluar dari krisis dalam secepat mungkin. Masalah hutang kita akan bisa selesaikan tidak dengan cara-cara konvensional tapi cara-cara terobosan dan otot-otot. Itu aja sebagai pengantar. Saya mohon maaf, saya berani ngomong ini karena ya dulu pernah aktif di ISEI. Saya tantang kawan-kawan. Kalau ISEI nasional nggak berani, ISEI Bandung dah. Iya kan? ISEI nasional kan manut aja sama yang kuasa. Berani beda sedikit aja kagak berani. Pintar nggak punya nyali, nggak berani memperjuangkan kebenaran. Indonesia butuh kawan-kawan yang berani memperjuangkan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal Ramli, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mendengarkan beberapa ulasan beliau berkaitan dengan kondisi sebelum pandemi, kemudian pada awal pandemi, ya, sampai bagaimana skenario ataupun juga mungkin kolaborasi dan bagaimana mungkin organisasi profesi, ya. Terima kasih Bang Rizal. Nanti saya perlu lihat ada fotonya Faisal. Kalau Faisal tuh boleh jadi contoh. Tetap bersikap akademik, tetap bersikap kritis. Ya, saya lihat juga beberapa yang lain di sini, ya kan? Ada Joni tadi, ada Peter. Maksud saya mulailah keberanian itu dari Bandung. Ya, Bandung Lautan Api itu jadi awal daripada revolusi kita. Jangan di Bandung tiduran doang gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Ramli. Ya, kita berikan aplaus lah dari rumah masing-masing, ya. Terima kasih Bang Rizal. Tadi Bang Rizal sudah sampaikan, saya sekedar menambahkan dengan menunjukkan saja supaya lebih terang benderang gitu ya. Jadi orang kaya uangnya tambah banyak, sebagian ditaruh di bank, sebagian beli surat utang tadi. Nah ini kita lihat, jadi uang-uang orang kaya itu makin banyak ditaruh di bank, ya pertumbuhannya rata-rata di atas 8% tuh ya. Sementara Bang Rizal bilang tadi kredit turun terus, minus bahkan ya 8 bulan minus. Kemudian bulan Agustus terakhir datanya ada cuma naik positif 1,2%. Lantas uangnya ini ditaruh di mana sama bank? Ya, uang rakyat ini ditaruh di mana oleh bank? Jadi bank sekarang merupakan pembeli terbesar dari surat utang. Jadi banyak yang bilang Bang Rizal itu asal ngomong, enggak. Jadi datanya menunjukkan kok sebelum pandemi bank itu pembeli kedua, pembeli pertamanya asing paling banyak. Nah kalau sekarang sepertiga dari surat utang itu dibeli oleh bank. Jadi uang itu beredar dan yang penting juga pembelinya tadi Bank Indonesia. Biasanya di sebelum pandemi 9%, sekarang 15,8% dibeli oleh Bank Indonesia. Jadi kalau kita tambahkan Bank Indonesia dan bank-bank komersial, itu 50% deh hampir. Ya.